Shalom saudara-saudara, bertemu dalam akhir pekan kita pada saat ini dan hari yang ketiga kita membahas bersama tentang bagaimana Allah memegang kendali. Dan kita bertemu saat ini dalam saat teduh pagi, Sabtu 28 Agustus 2021. Tema kita pada saat ini, Allah memegang kendali. Dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam penghujung minggu akhir pekan kami pada saat ini, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, Tuhan mampukan kami untuk bersama-sama berada di seputar firman-Mu. Biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sukacita dan kami boleh dikuatkan dalam Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 55 ayat 20-21 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin suatu saat kita pernah merasa dapat kemudian mengendalikan daripada kehidupan keberhasilan kita. Kadangkala juga pernah merasa bahwa kita dapat kemudian mengendalikan sebuah keputusan-keputusan yang lain yang dapat kita lakukan kepada orang lain. Tetapi benarkah demikian? Bacaan kita tadi mengatakan bahwa orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Orang yang hidup damai tetapi dia justru mengacungkan tangannya. Janjinya kemudian dilanggar. Mulutnya lebih licin daripada mentega. Tetapi ia kemudian berniat untuk kemudian menyerang. Perkataannya lebih lembut daripada minyak, tetapi semuanya adalah sebuah pedang terhunus. Saudara-saudara, walaupun kita sudah berlaku baik dan penuh kasih, orang yang dekat dengan kita dapat menyakiti bahwa dia kemudian mengkhianati kita. Suami atau istri dapat berubah menjadi tidak setia. Teman itu bisa jadi kemudian tidak lagi menepati janjinya. Anak-anak akan kemudian seperti terhilang walaupun kita sudah berusaha menjadi orang-orang yang terbaik semampu yang kita bisa. Orang-orang yang kemudian mungkin pernah kita layani seperti tidak hidup karuan lagi di dalam kehidupannya. Walaupun kita pernah melayani semaksimal mungkin, orang lain tidak dapat kemudian kita kendalikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Apakah kita tidak perlu memperhatikan tubuh kita? Apakah kita tidak perlu melakukan perencanaan atau tidak perlu membangun hubungan yang baik dengan orang lain? Alkitab mengatakan semuanya itu penting. Itu berarti bahwa kita perlu mencari kehendak Allah di atas kehendak diri kita sendiri dalam membangun relasi dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Setiap hari kita perlu mengingat bahwa rencana Allah adalah rencana yang tidak pernah gagal. Semakin kita berserah pada kehendaknya dan rencananya, maka kita makin mengalami damai sejahtera dan sukacita. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita bahkan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, seperti yang tidak kita rencanakan, tetaplah berserah. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memohon kepada Tuhan dan kita mengatakan, ya Tuhan, tolong saya agar pertama-tama mencari daripada kehendak-Mu, mempercayakan seluruh hidup ini untuk orang-orang yang kemudian Tuhan kasihi, pertama-tama pada diri saya dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar dan bahkan kepada orang lain. Mari meminta kekuatan kepada Tuhan untuk kita boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami baca pada saat ini. 3 hari berturut-turut kami boleh bersama-sama merenungkan
bagaimana kehidupan kami, bukan kami yang mengendalikannya, tetapi Tuhan yang mengendalikannya, baik kehidupan kami, pekerjaan kami, keberhasilan kami meyakinkan bahwa Tuhan yang mengendalikan. Bapa di sorga, berkati kami, dan kami bersyukur untuk sepekan yang lalu, 1 minggu ini kami boleh menjalani dalam sukacita, dan hari ini kami boleh melalui sebagai akhir pekan kami. Mampukan kami Tuhan dalam kami menjalaninya. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian saat teduh pagi kita saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan sampai jumpa pada awal pekan Senin depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.